Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sesi kali ini kita akan belajar fikih di bab taharah. Sebelum kita masuk ke materi, perlu kita ketahui bahwasanya taharah ini adalah sesuatu hal termasuk dalam kategori ibadah yang sangat penting. Karena dalam suatu riwayat hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berjalan bersama salah seorang sahabat. Kemudian beliau mendengar ada tangisan dari sebuah kuburan. Kenapa? Salah satu yang menyebabkan, ya. Dan ternyata di kuburan itu tadi, kenapa ahli kubur tadi itu menangis? Karena dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam sebuah hadis, innahuma la yu'adzaban. Ya, tadi dalam dua kuburan. Ternyata di situ ada dua kuburan dan dua ahli kuburnya yang ada di dalamnya, salah satunya dua-duanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebab dari yang diadab adalah bahwasanya dia tidak berhati-hati ketika kencing. Nah, dia tidak berhati-hati ketika kencing sehingga air kencingnya menciprat ataupun mengenai celananya, sehingga sholat yang dia lakukan tidak sah dan dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukti bahwasanya taharah bersuci itu adalah penting, ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana tata cara taharah yang benar, yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk sesi kali ini kita insya Allah akan membahas tentang taharah. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui pastinya adalah definisi dari taharah itu sendiri. Nah, yang pertama, taharah secara bahasa adalah an-nadhafah wan nazahah anil aqdari al-hissiyah wal ma'nawiyah. Jadi secara bahasa arti dari taharah itu adalah membersihkan najis, ya, membersihkan kotoran yang menempel yang ada pada diri kita. Baik itu kalau secara bahasa ada najis secara hissi, yaitu najis yang nampak dan yang tidak nampak. Najis yang nampak adalah seperti kotoran air kencing, kemudian kotoran manusia, kemudian bangkai dan lain sebagainya. Itu adalah najis yang nampak. Sedangkan najis yang tidak nampak, najis maknawi, di dalam sebuah ayat dikatakan innamal musyrikuna najasun. Jadi akidah atau keyakinan seorang musyrik itu adalah najis, bukan orangnya tetapi keyakinannya itu najis dan tidak boleh kita percaya. Itu secara bahasa. Jadi secara bahasa adalah taharah adalah membersihkan kotoran. Kemudian secara istilah adalah raf'ul hadats wa izalatun najas. Secara istilah taharah adalah mengangkat hadas dan membersihkan najis. Jadi hadas, perlu kita ketahui bahwasanya hadas adalah keadaan seseorang yang membatalkan wudhu dan sholat kita. Jadi itu adalah keadaannya. Jadi hadas itu tidak nampak. Hadas itu keadaan. Contohnya ketika kita setelah kencing, ketika kita setelah buang air besar, itu namanya kita dalam keadaan hadas. Kenapa? Karena ketika itu kita tidak suci. Kemudian wa izalatun najas, dan mengangkat kotoran, mengangkat najis. Najis adalah sesuatu yang nampak tetapi dia tidak membatalkan wudu, dan dia tidak membatalkan wudu dan menjadi penyebab tidak sahnya sholat seseorang. Contohnya kalau najis itu sesuatu yang nampak seperti tadi, najis itu kotoran manusia, air kencing, bangkai dan lain sebagainya, itu namanya najis. Nah, jadi kita taharah di sini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara kita mengangkat hadas dan membersihkan najis sehingga sholat yang kita lakukan itu sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena
sholat yang tidak diawali ataupun tidak didahului dengan bersuci, itu sholatnya tidak sah. Kemudian hukum taharah. Ya, setelah kita tahu tadi definisi tentang taharah, kita tahu apa sih hukum taharah. Nah, hukum taharah itu hukumnya adalah wajib. Kenapa? Adalah dalam kaidah usulnya disebutkan la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib ketika dia tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu tersebut hukumnya ikut wajib. Contohnya berwudu. Contohnya kita ambil sholat ya. Sholat hukumnya adalah wajib, tetapi sholat itu tidak sah kecuali diikuti dengan bersuci terlebih dahulu, yaitu berwudu sebelumnya. Maka berwudu di sini ikut karena dia sebagai penyempurna sholat, sebagai syarat sahnya sholat, maka hukum bersuci atau berwudu di sini adalah wajib. Jadi ketika kita mau sholat itu kita harus wudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita tidak suci kemudian kita sholat kita tidak sah. Maka di sini di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya baik itu dari hadas besar, hadas kecil, dari najis secara hissi, secara hadis yang nampak ataupun hadis maknawi. Hadas maknawi yaitu seperti tadi. Maka di sini bersuci hukumnya adalah wajib atau mutahharah hukumnya adalah wajib sebagaimana yang disampaikan dalam ayat ini. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW disampaikan miftahus salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Jadi kunci dari sholat itu ya, sholat sebelum kita mulai itu adalah bersuci. Jadi sholat itu kita harus bersuci terlebih dahulu. Kemudian setelah itu wa tahrimuhu at-takbir, dan pengharamannya adalah takbir. Maksudnya apa pengharaman di sini? Pengharaman adalah ketika kita sudah mulai takbir, semua pekerjaan, semua aktivitas itu diharamkan kecuali yang ada di dalam sholat tersebut, rukun, sunnah, dan syarat-syarat yang ada di dalam sholat tersebut. Wa tahliluha at-taslim. Ya, jadi yang menghalalkan kita melakukan aktivitas yang lain selain sholat itu adalah salam. Jadi ketika kita mulai takbir tidak boleh ada aktivitas di dalamnya kecuali aktivitas sholat ya, baik itu yang sunnah, rukun, syarat sah dan wajib dan lain sebagainya. Kemudian baru setelah kita salam itu kita boleh melakukan hal-hal yang lain. Nah, ini adalah hukum dari taharah. Hukum taharah hukumnya wajib, karena tadi ada kaidah usuliyah la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka sesuatu yang wajib ketika dia tidak sempurna kecuali dibarengi dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu ikut dalam kategori wajib. Yaitu ketika kita mau sholat, syarat sahnya sholat itu kita harus berwudu terlebih dahulu. Ketika kita tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah, kecuali kalau kita tidak menemukan air dan lain sebagainya. Itu nanti kita bahas di slide berikutnya. Selanjutnya adalah syarat wajib taharah. Syarat wajib taharah ini adalah yang pertama Islam. Kita harus Islam, kemudian berakal sehat, balik, kemudian tidak dalam keadaan haid atau nifas, kemudian kita tidak sedang tidur ataupun kita sedang sadar, tidak lupa, dan ada air atau debu. Ini syarat wajib untuk taharah. Jadi ketika kita sudah mengaku ataupun kita sudah berikrar bahwasanya kita muslim, maka ketika kita hendak melakukan suatu kewajiban yang itu harus diawali dengan taharah, maka kita harus taharah terlebih dahulu. Maka di sini syarat wajib taharah adalah Islam, berakal sehat, akil, balik,
dia harus balik, kemudian tidak haid dan tidak nifas, tidak tidur, sadar dan tidak lupa, kemudian ada air atau debu. Nah, di sini bagaimana kalau dia belum balik, dia berwudu dan bersuci, tidak apa-apa, itu lebih afdal, dan itu masuk dalam kategori sunnah untuk dia karena dia belum wajib, dia belum balik. Nah, ini untuk syarat wajib. Kemudian alat untuk bersuci, apa sih alat yang kita gunakan untuk bersuci? Nah, di dalam di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan ada 3 alat yang bisa kita lakukan untuk bersuci. Yang pertama adalah air, kemudian ada debu, kemudian ada batu. Nah, ini adalah 3 alat yang bisa kita lakukan untuk bersuci. Akan tetapi yang lebih utama pastinya adalah air. Ketika ada air, debu dan batu dikesampingkan, kecuali di hal-hal tertentu ya. Kalau untuk berwudu, bersuci, mandi wajib itu pastinya dengan air. Istinja itu ketika ada air, air lebih diutamakan. Ini adalah 3 alat yang bisa kita gunakan untuk bersuci, yaitu ada air, ada debu, kemudian batu. Nah, selanjutnya macam-macam air. Jadi tidak semua air itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Jadi ada macam-macam air. Ada air yang bisa gunakan untuk bersuci, ada air yang bisa kita gunakan untuk minum, ada air yang tidak bisa kita gunakan untuk bersuci dan tidak boleh juga kita gunakan untuk minum. Nah, di sini yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak itu adalah air tahirun mutahhir, yaitu air suci yang mensucikan. Contohnya apa? Air suci yang mensucikan contohnya adalah air hujan, air sumur, air sungai, air laut. Itu adalah suci dan dia mensucikan. Jadi airnya itu suci, bisa kita gunakan atau bisa kita konsumsi, bisa kita gunakan untuk bersuci juga. Itu namanya air tahir mutahhir atau air mutlak. Ini macam air yang pertama. Jadi bisa kita gunakan untuk apa aja. Bisa kita gunakan untuk apa aja. Bisa kita gunakan untuk bersuci, bisa kita gunakan untuk konsumsi. Kemudian yang kedua adalah air yang suci, tetapi dia tidak mensucikan. Jadi airnya ini suci, tapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Contohnya apa? Contohnya kopi, kemudian teh, susu dan lain sebagainya. Jadi kopi ini suci, dia bisa kita konsumsi, bisa kita minum. Tapi bisa nggak kita gunakan untuk berwudu? Boleh nggak kita gunakan untuk berwudu? Boleh nggak kita gunakan untuk istinja dan lain sebagainya? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena air ini airnya suci, tetapi tidak mensucikan. Coba bayangin gimana kalau kalian wudu dengan kopi, kalian wudu dengan teh. Yang pertama pastinya kopi itu mahal. Yang kedua, habis wudu nanti ketika kalian sholat gak khusyuk. Kenapa? Mukanya dirubung semua ya. Itu. Kemudian selanjutnya adalah air najis. Air najis ini adalah air yang terkena najis atau tercampur dengan kotoran yang itu najis ya. Kemudian berubah salah satu dari sifatnya. Apa sifat air? Bandel? Enggak ya. Apa sifat air? Mudah marah, posesif? Tidak ya. Itu bukan sifat air. Sifat air itu adalah bau, rasa dan warna ya. Jadi ketika salah satu dari sifat ini ada yang berubah ya, salah satu sifat ini ada yang berubah dari air itu, maka air ini tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Misalnya kita punya air dalam sebuah wadah ya, dalam sebuah tong ya, di dalam ember. Nah, kemudian air itu terkena najis secara tidak sengaja. Mungkin ketika kita kencing, air kencingnya masuk ke dalam air itu. Kemudian air itu berubah baunya, jadi bau kencing, pesing ya. Maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci karena ini sudah masuk dalam kategori air najis. Kemudian yang keempat adalah air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang habis digunakan untuk bersuci. Kalau dia banyak, dia tidak berubah salah satu dari sifatnya, maka ini boleh dan bisa kita gunakan untuk bersuci. Jadi ketika baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah,
kemudian warnanya tidak berubah, itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Tapi dengan syarat ya banyak, enggak sedikit ya. Selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk toharoh, tadi kan air ya. Sekarang apa? Debu atau tanah. Gimana kita cara kita menggunakan cara kita bertoharoh, bersuci dengan debu atau tanah, dengan berendam dengan pasir ataupun berendam dengan debu, kita mandi junub dengan guyurin pasir atau gimana? Nah, ternyata ketika tidak ada air, kita baru bisa menggunakan debu dengan cara kita gunakan untuk tayamum. Nah, karena dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini potongan ayat, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air ya, kita keluar dari kamar mandi atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih ya, yang thayyib, yang baik, bersih, suci ya. Jadi ini dalil bahwasanya kita boleh menggunakan debu untuk bersuci. Kita boleh menggunakan debu untuk bersuci. Kalau tidak, di sini disyaratkan kalau tidak ada air ya. Ketika kita selesai dari buang kotoran misalnya, kita selesai dari kencing, atau kita dalam keadaan sakit yang itu tidak bisa dibasuh dengan air, misalnya habis jatuh tangannya luka, kemudian dibalut perban, ketika kita rendam air itu tangannya nanti akan melepuh, maka kita bisa menggunakan debu ya ketika tidak ada air. Bisa juga dengan diusap kalau memang bisa diusap ya. Nah, ini adalah dalil bahwasanya kita boleh bersuci menggunakan debu. Kemudian alat yang kita bisa kita gunakan selanjutnya adalah batu ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, an Salman radhiyallahu anhu, nahana Rasulullah SAW an nastanjiya bi aqalli min thalathi ahjarin ya. Jadi dari Salman, Rasulullah SAW pernah melarang kita, kata Salman, untuk beristinja kurang dari 3 batu. Ya, jadi ini adalah dalil bahwasanya kita boleh bersuci dengan batu. Jadi maksudnya batu ini bukan untuk berwudu ya, bersuci itu banyak. Nah, gimana batu digunakan untuk berwudu? Dilemparin ke muka, enggak. Jadi batu ini digunakan untuk beristinja. Jadi toharah itu babnya luas, toharah itu babnya banyak. Ini kita baru di definisi dan hukum serta alat yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Tadi alatnya ada air, kemudian debu, kemudian batu, 3 itu aja. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ringkas dari awal bahwasanya definisi dari toharah tadi ya, raf'ul hadas wa izalatin najas. Jadi mengangkat hadas serta membersihkan kotoran atau najis ya. Hukumnya adalah wajib sebagaimana yang disampaikan tadi. Ada ayat Quran serta ada hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian alat yang bisa kita lakukan untuk bertaharah, bersuci itu ada 3. Ada air, ada debu, dan ada batu. Macam-macam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan selebihnya untuk antum sekalian. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.